Halo semuanya, di sini saya Alniki akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, pengembangan kurikulum topik 3, pemahaman capaian understanding by design. Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami atau memahami sesuatu dengan mendalam dan menyeluruh. Pemahaman adalah tujuan penting dalam pembelajaran, karena tujuan utamanya adalah membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran, bukan hanya sekedar mengingat fakta atau informasi. Pemahaman yang mendalam memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata dan berpikir secara kritis. Non-konsep pemahaman understanding by design. Yang pertama, dapat menjelaskan. Yang kedua, dapat menafsirkan. Yang ketiga, dapat menerapkan. Yang keempat, memiliki perspektif. Yang kelima, dapat berempati. Yang keenam, memiliki pengetahuan diri. Yang pertama, dapat menjelaskan. Peserta didik dikatakan dapat menjelaskan dengan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, membuat koneksi yang mendalam, dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Contoh, pada materi IPAS kelas 4, bab mengubah bentuk energi. Setelah menyelidiki transformasi energi yang ada di sekitar sekolah, peserta didik mampu memberikan contoh transformasi energi yang ada di rumah. Yang kedua, dapat menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Contohnya, pada materi matematika kelas 6, bab peluang. Setelah melihat tayangan video, bencana alam berpotensi lebih sering terjadi karena perubahan iklim, peserta didik mampu menemukan peluang terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dapat menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Contohnya, pada materi Pendidikan Pancasila kelas 2, bab penerapan kelima sila Pancasila. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, memiliki perspektif. Peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis, melihat gambaran umumnya. Contoh, pada materi Pendidikan Pancasila kelas 2, bab Aku Anak Indonesia. Setelah melihat tayangan video tentang peta Indonesia dengan keragaman budaya setiap daerah, peserta didik mampu memberikan perspektifnya mengenai keberagaman budaya di daerahnya. Yang kelima, dapat berempati. Peserta didik dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal, persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Contoh, pada materi Bahasa Indonesia kelas 4, bab sudah besar. Setelah membaca dan menjawab pertanyaan cerita tak muat lagi, peserta didik dapat berempati mengenai permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Yang keenam, memiliki pengetahuan diri. Peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Menyadari apa yang tidak kita mengerti, renungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Contohnya, pada materi IPAS kelas 5, bagaimana kita tumbuh? Setelah melakukan percobaan seberapa kuat paru-paru milikku, peserta didik memiliki pengetahuan diri bahwa merokok memiliki dampak bagi sistem pernapasan manusia.
Koneksi antar materi pemahaman sebagai capaian belajar dalam Understanding by Design dengan materi lain adalah dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik membuat RPP dan harus tahu tujuan pembelajaran dengan tepat.